Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andriani dengan NIM 0503232121. Halo, nama saya Cahaya Fadilah dengan NIM 0503231021. Saya Nur Fadilah, NIM 0503232132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jazila Harahap, NIM 0503233216. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu aplikasi akad murabaha pada pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada pengertian akad murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Adapun contoh akad murabaha untuk persediaan modal kerja atau modal kerja barang, seperti peralatan pabrik, sama seperti akad pembiayaan murabaha, mengadakan barang lain pada umumnya, yaitu bank membelikan terlebih dahulu barang tersebut dari supplier, kemudian bank menjual barang tersebut pada pembeli melalui akad murabaha dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara bank dan pembeli. Nah, adapun pengertian akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli dengan sistem pesanan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual sesuai spesifikasi yang diinginkan dengan pembayaran tunai penuh saat akad berlangsung, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi akad salam pada pembiayaan. Yang pertama itu pengertian akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli berbasis pesanan di mana pembayaran dilakukan di awal secara tunai, sedangkan barang diserahkan oleh penjual di kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua itu ada dasar hukum akad salam. Hal ini didasarkan pada sumber syariat, yaitu yang pertama Al-Quran, yang berlandaskan utamanya terhadap pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua itu ada hadis Nabi. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga itu ada syarat dan rukun akad salam. Yang pertama itu ada rukun salam, yaitu apa saja? Yang pertama ada pembeli atau muslim, kedua penjual atau muslim ilaih, ketiga modal atau alat pembayaran, keempat barang yang diperjualbelikan, kelima ijab dan qabul, keenam syarat akad salam. Selanjutnya itu ada 6 syarat sah dalam akad salam. Yang pertama jenis barang harus diketahui, kedua sifat atau spesifikasi barang jelas, ketiga ukuran atau jumlah barang diketahui, keempat waktu penyerahan ditentukan, kelima harga harus diketahui, enam tempat pemesanan dan penyerahan disepakati dengan jelas. Selanjutnya, aplikasi akad istisna pada pembiayaan syariah. Yang pertama itu pengertian akad istisna. Akad istisna adalah salah satu akad yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli yang belum ada atau belum terbentuk. Dalam akad istisna ini, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi suatu objek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pemesan. Yang kedua itu ada rukun akad istisna. Dalam akad istisna terdapat beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi agar akad ini dinilai sah. Yang pertama itu penjual. Nah, penjual ini adalah pihak yang berperan sebagai pembuat atau produsen barang sesuai dengan pesanan yang diajukan. Yang kedua itu pemesan. Pemesan ini merupakan pihak yang mengajukan pesanan kepada penjual. Yang ketiga ijab dan qabul. Istisna juga membutuhkan ijab sebagai penawaran dan qabul sebagai penerimaan. Yang terakhir ada objek akad. Nah, di mana barang atau produk yang menjadi objek pesanan dalam akad, barang tersebut harus ditentukan dengan jelas, baik dari sisi jenis, jumlah, ukuran, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada syarat-syarat akad istisna. Selain rukun yang telah dijelaskan tadi, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah. Yang pertama itu adanya ijab dan qabul.
Akad istisna ini harus diawali dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pemesan. Yang kedua, ada kejelasan spesifikasi barang. Nah, objek akad ini harus dijelaskan secara detail, mulai dari ukuran, bentuknya, bahan, hingga fitur khusus yang disepakati bersama. Yang ketiga, ada penetapan harga dan mekanisme pembayaran. Harga barang wajib ditentukan setelah jelas sebelum produksi dimulai. Yang keempat itu ada setiap pihak paham akan hukum. Nah, baik penjual maupun pemesan harus memiliki kapasitas hukum yang memadai serta berakal sehat. Yang kelima itu ada kebebasan dalam melakukan akad. Tidak boleh adanya tekanan atau paksaan dalam pelaksanaan akad tersebut. Dan yang terakhir, kerelaan dan komitmen untuk menepati janji. Kedua belah pihak harus saling ridho serta berkomitmen memenuhi kewajiban masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada implementasi akad istisna dalam ekonomi syariah. Nah, akad istisna ini memiliki peran penting dalam perekonomian syariah dan dapat diaplikasikan berbagai bidang. Beberapa untuk penerapan lainnya yaitu sektor manufaktur. Dalam industri manufaktur sendiri, akad istisna dimanfaatkan untuk pemesanan barang sesuai spesifikasi tertentu. Contohnya, perusahaan yang membutuhkan mesin produksi khusus dapat menggunakan akad ini sebagai dasar transaksinya. Yang kedua, proyek infrastruktur. Nah, pada bagian ini seperti jalan, jembatan, atau gedung, akad istisna digunakan untuk memesan material maupun barang yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro menengah. Akad istisna juga mengandung usaha kecil dan menengah. Contohnya, seorang pelaku UMKM dapat memesan produk dengan merek sendiri untuk dipasarkan kembali. Yang keempat ada pemberdayaan sosial dan masyarakat. Nah, akad istisna ini digunakan oleh lembaga atau organisasi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya, pemesanan seragam sekolah atau perlengkapan dasar bagi anak-anak yang kurang mampu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu akad sewa. Akad sewa ini memiliki dua bagian. Yang pertama, aplikasi akad ijarah pada pembiayaan. Pengertian akad ijarah secara etimologi, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwat atau penggantian. Dari sebab itulah at-tasawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Adapun syarat ijarah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad ijarah. Yang pertama, kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat dan sudah mumayyiz. Yang kedua, akad harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus jelas untuk menghindari perselisihan. Materi selanjutnya ialah aplikasi akad ijarah muntahiyah bin tamlik pada pembiayaan syariah. Pengertian akad ijarah muntahiyah bin tamlik adalah akad sewa antara dua pihak di mana di akhir masa sewa barang tersebut akan berpindah kepemilikan kepada penyewa, baik melalui hibah atau jual beli sesuai kesepakatan. Contohnya, seseorang menyewa mobil nih dari bank syariah selama 5 tahun. Setelah masa sewa dan seluruh pembayaran selesai, mobil tersebut menjadi milik sewa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.